Aja turu sore kaki dewa ngangklang jagat nyangking pokor kencamane isi dongolan tetulang sandang kelawan pangan iku bagian pun wong melek sabar narimo moga saya salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sedulur sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini dini hari saya silaturahmi ke tempat Kang Aziz. Juga bisa gini, Kenyot. Aziz Kenyot. Facebooknya Kenyot Adisatwa. Ini pertemanan sudah puluhan tahun di Facebook, dan rencana saya sudah lama mau ke sini, baru kelakon malam hari ini, dan diiringi dua hujan, terutama hujan air ini di mana-mana merata, ini jatuh ke bumi, dan ini kajian ilmu, ini hujan cahaya jatuh di hati. Dua-duanya menumbuhkan. Kalau bumi menumbuhkan pohon disebut syajarah, kalau hujan cahaya mergo ngaji menumbuhkan di hati sifat terpuji yang melahirkan sejarah gitu. Dan kali ini saya kesini yang Aziz mau ya share soal penjenengan yang seringkali upload soal wayang ini dari kertas, dan saya sudah lama menemukan wayang dari kertas ini, terutama ketika ada pagelaran-pagelaran wayang. Juga ada di Semarang itu, di sekitar pasar Manuk itu ada orang sepuh, ibu-ibu, tapi dia selalu menyediakan wayang kertas untuk dijual. Tentu ini bukan hal yang main-main, dan bukan hanya sekedar soal uang ya Mbak. Dan menurut saya ini bagian dari edukasi untuk memperkenalkan anak-anak itu kepada dunia karakter. Nah, karena gini, orang Jawa itu tidak suka menuding-nuding itu kan. Dan menurut wayang sebagai bayangan dari karakter, maka orang disuruh bercermin kepada karakter tersebut. Untuk itu dalang itu menghadapnya membelakangi penonton, karena memang orang harus bercermin kepada lakon dengan wayang-wayang yang beragam karakter itu. Dan menurut saya gelaran wayang yang hampir 200 jenis itu bagian dari wedarane jerone wong, yang mana tidak semudah itu hati itu diketahui. Ternyata di sana menurut Syekh Rumi banyak karakter yang tak terhingga. Dan itu wong Jawa maringi perso wayang itu gitu loh. Tidak seperti sekarang Kang Aziz. Sekali kita pakai dakwah metode ceramah itu selalu menuding-nuding terus orang. Tidak pernah menuding dirinya, padahal wayang ini bagian dari bagaimana dia berani menuding diri melalui cerminan karakter itu. Nah, ini akan melahirkan damai. Belum ditambah lagi orkestra gamelannya yang gandem, yang melahirkan juga suasana surgawi karena merukunkan alat menjadi satu melodi, merukunkan keragaman menjadi satu Bhinneka Tunggal Ika, merukunkan rempah menjadi kuliner, ya macam-macam ya.
Nah teman-teman, saya tunjukkan ini Kang Aziz ini ya satu sisi punya, yang kedua punya jaringan yang bisa mengadakan atau pengadaan wayang dari kertas ini. Ya tentu Kang Aziz nanti saya mohon diceritakan jenengan asal-asale. Terus ini juga ada jenis wayang yang lulang tapi tidak sebagaimana lulang yang tebel-tebel, dan ini terjangkau oleh siapapun ketika memberikan anak-anaknya. Jadi mengenal wayang bagian dari mengenal karakter, sehingga bangsa ini nanti akan bisa membaca karakter bangsa, yang wayang itu akan mendidik kepada unggah-ungguh toto kromo lewat berbagai tutur di dalam tokoh. Itu kan tidak sembarangan Kang Aziz. Kalau dengan orang kayangan, orang kemudian bagaimana orang yang strata di bawahnya dalam umur kemudian bisa berbahasa kepada orang yang lebih sepuh, dan itu tidak aneh dengan kaitan Islam. Sehingga saya berpendapat bahwa Islam datang ke sini bukan melalui ekspansi perang, tetapi melalui persuasi budaya yang lembut, dan di situ disebut oleh Kalijogo, lirilir tanduri wasumilir tak ijo royo tak senggoh temanten hanya. Temanten ini kaitannya, ini Islam, ini kearifan lokal, bisa dijodohkan dalam pelaminan peradaban yang mempercantik kehidupan di Indonesia. Nah, ini teman-teman berbagai jenis, ini ada tumbuhan di sini, dan mohon Kang Aziz bisa menceritakan awalnya jenengan kok open perajin seperti ini, bagaimana ceritanya ini? Matur nuwun, Romo. Ya iya. Jadi awalnya saya dari kecil memang suka wayang, dikenalkan oleh bapak saya wayang. Iya. Dijak nonton, meskipun nggak paham, pokoknya dijak nonton. Jadi gitu bapak ya. saya, terus mbah dari ibu saya, tapi bukan dari bapak saya, karena mbah dari bapak saya sudah nggak ada. Waktu saya kecil sudah nggak ketemu. Mbah Kakung dari ibu Pulau itu adalah penulis mocopat Ya. dakwah. Iya. Mbah Hadi Suwarno itu. Dan di situ sedikit banyak memang mengenalkan karakter dan tokoh-tokoh wayang. Jadi memang sejak kecil kulo seneng. Iya. Nah, terus ada cita-cita duwe wayang, kemudian tak pajang di kamar segala macam, itu dari kecil sudah. Terus berlanjut, kulo seneng wayang itu, tapi bukan berarti karena seneng terus kulo terus sekolah wayang dan lain sebagainya, karena jauh tempat saya, dalang-dalangnya sudah sepuh penting itu ada beberapa lingus. Karena memang pendidikan dipaksa untuk oke banget sing disinau dan tidak sempat untuk ngopeni hobi, jadi tidak bisa untuk cita-cita di luar ranah pendidikan formal itu, gambarannya rada rumit. Tapi berlanjut, tapi saya masih cinta kemudian, dan puncaknya adalah saya suka karakter Brotoseno bisa Dewa Ruci, yang konon ternyata setelah diselidiki itu juga Tasawuf banget. dicoba oleh Kiai Yosodipuro dari Pengging juga. Jadi memang ini kata ya Dewa Ruci, tapi salah satu manuskrip menyatakan bahwa itu cerita terakhir sing di Poro Dalang itu oleh Kiai Yosodipuro. Yang bukunya saya pernah baca itu Sono Sunu. Itu juga soal akhlak. Jadi ada kaitan ternyata Pengging dan Yosodipuro, saya asal dari sana. Puncaknya saya skripsi bahas niku analisis semiotik surat Dewa Ruci. Terus akhirnya saya pulang, kalian kan Ciputat, kepanding dengan teman-teman Duri Cinta. Kenduri cinta. Pulang terus menikah, punya anak, saya kasih nama juga tokoh wayang Wisanggeni. Wisanggeni. Jadi memang Pak Ane Aziz terus tambah anak Wisanggeni. Aziz Wisanggeni kayak Pati. Saya di kampung sini ya dikenali Aziz Wisanggeni karena kan gampang. Lebih terkenal anak saya daripada saya. Nah, kemudian
Kula punya pemikiran untuk mengenalkan anak saya wayang juga. Awalnya saya main-main ke sana Solo, di sana ten etan Alun-alun lah, etan alun utara niku ada merchandise, jadi termasuk ada wayang kerdus tentu itu. Pertama awalnya saya beli di situ dengan harga ya rodok, karena itu pusat oleh-oleh, kelasnya sudah rodok larang, meskipun kerdus harganya masih mahal. Saya belikan waktu itu Resno sama Arjuno, jadi video dolanan, ternyata seneng. Dan berlanjut terus belikan satu tambah. Di situ kok lama-lama kula ngupload kan, anak dolanan wayang diupload, ternyata ada sing takon, "Mbah, itu ngendi Kang, regane piro?" Saya terus berusaha mencari pengrajin yang bisa dijak kerjasama, ketemu. Dia ada di, ternyata produksinya yang besar itu di Wonogiri, kecamatan ini kula kok rodok kesupen ya, tapi itu sak kampung itu memang industri perajinan ini. Perajin wayang satu kampung itu. Dan akhirnya saya pengadaan cukup banyak waktu itu, dan ada gairah dari dalam hati nek cah cilik untuk mengenal wayang itu ya solusinya wayang kertas. Iya, Karena nek kulit rodok ora karu-karuan regane kan. iya kelarangan Paling murah kan 150.000. Iya. Paling murah itu. Nek kerdus niki mulai harga 15.000, paling mahal 35. Itu sudah gunungan itu sudah. Gunungan kan bahannya cukup besar itu. Iya. Paling mahal 35, dan nek sing alit-alit itu 15.000 sudah bisa dibeli. Nek budget 50.000 sudah dapat 3 karakter kan. Iya. Dan untuk ternyata berkahnya lagi mungkin ingin kenapa para wali muri-uri itu yang saya dapat adalah wayang ini gampang dididik bocah. Jadi saya menggambarkan ketika ada Pendowo, ada Kurawa, itu semua ada dalam diri seseorang. Jadi ya Pendowo ya Kurawa, ono kabeh. Ono itu. Kemudian untuk menjelaskan ke anak yang umurnya waktu itu masih 5 tahun anak saya, jadi sudah cukup lama mengenal wayang. Nah, diterangke akademik kan yo ora iso, iso. pakai simbolik. Simbol. Jadi misalnya Puntadewa iki watake ngalah, watake ngayomi kan ngoten gitu. Nek sakil kene pecicilan nganti mati oleh senjatanya sendiri. Nek wong nek kok pecicilan akhirnya cilaka. Iya, cilaka oleh dirinya sendiri. Jadi gur kepleset saka lubang yang dia bikin sendiri. Kan ngoten. Kembali ke Pandawang. Jadi andai kan kita gambarkan nek kowe pengen dadi wong soleh, dadi Pendowo kuwi komplit, ora dadi Puntadewa tok. Iya, Ora dadi Werkudara tok. Jadi lima-limanya harus kadang-kadang saat diperlukan kita munculkan. Ana wayahe kowe kudu dadi Werkudara, ana wayahe kowe kudu dadi Janaka, ana wayahe kudu dadi Puntadewa. Kan ngoten. Jadi Puntadewa terus dihapusi wong ngalah. iya. Jadi ternyata itu bisa untuk menanamkan ke anak saya. Lumayan ternyata gambar ini penak ketika dia kenal ke tokoh dulu, terus bisa menjiwai. Oh nanti kudu saatnya ketemu orang seperti ini, aku kudu dadi Werkudara karena wongnya digasan kan. Kudu kendel, kudu wani, ora kudu di sopane kan ngoten. Tak ijan biasa. Salah kan ngoten. Ini yang sampai hari ini alhamdulillah. Jadi kula nate bikin status bahkan jadi tak warak-warak kayak sampean rene nggo anakmu seneng wayang, ora tak kon bayar. Jadi karena itu bagian dari napa nggih? Ngopeni bocah cilik dan kenal wayang. Yang saya harapkan wayang ini masih terselamatkan oleh wayang kerdus. Jadi salah satu penyelamat
wayang adalah wayang Rejik menurut kula, karena niku harganya kan terjangkau. Ketika 15.000 dapat satu, untuk minimal dia kenal bulanan wayang. Memang anu Kang Aris, nampak dalam kaitan ini wayang itu seolah-olah hilang atau gamelan hilang. Padahal itu hanya ketidaksadaran personal atau ketidaksadaran sosial. Iya. Ketika itu fluktuatif peradaban berubah, apa yang disebut ketidaksadaran tadi muncul Betul. ke permukaan dan sejarah berulang kembali. Iya. Ya, dan buktinya hari ini ada dalang yang banyak di kemarin ini di Seno Nugroho. Iya, itu kan lihat gurau tapi mendalam sekali. Jadi sekarang banyak orang seneng wayang lagi karena beliau. Iya. Jadi lucu terus. Bahkan wayang limbuan goro-goro malah orang menarik. Iya, karena sudah anu ya di tengah lakon itu bisa saja dia plesetkan gurau maton, guyon maton gitu. Iya. Nah, itu termasuk ya harus berkah hari ini bocah-bocah cilik do seneng wayang. Kemudian cah nom-nom juga kadang-kadang update statusnya potongan videonya di Seno Nugroho, misalnya Bagong ngonek-ngonekke Petro, Bagong ngonek-ngonekke bendorone dhewe kadang ketika nggak bener atau ngonek-ngonekke Kurawa. Kan ya apa tuh bedanya antara apa tuh ki Tom and Jerry apa film apa jenenge? Kartun. Apa bedanya dengan bayangan yang ada dalam lukisan ini tuh kan? Kan sakjane iki luwih anu awake dhewe, luwih dulu awake dhewe. Dan itu tinggal tergantung kecerdasan pemainnya seperti di Seno itu. Iya. Dan ini pendidikan yang tidak bersifat kelas atau akademik, tapi ini kultural. Putri Wijaya sendiri kalau teater di Eropa itu kan harus di gedung. Lah kita ini punya teater rakyat di mana-mana, kita opera, wayang, terus apalagi lodruk, dan itu sangat dinikmati masyarakat luas tanpa harus membayar seperti teater di gedung. Termasuk pengajian. Iya, aku nak ngarani drama juga pengajian itu karena stand up melibatkan banyak orang, struktur acara, dan itu yang di Wong Jawa kan begitu. Betul. Apalagi nonton wayang teman-teman, itu tidak hanya soal carangan, tapi kita bisa menegakkan liturgi musik, orkestra yang begitu banyak alatnya dan tidak bisa dibikin secara pabrik karena harus harus di rosok. Iya, harus rosok. Dan itu amat gandem kata para pengamat, juga dirasa oleh orang-orang luar negeri yang sekarang justru membeli gamelan di negeri kita, juga sinden-sinden yang menjadi tidak mau pulang ke negaranya seperti sing Jepang kemudian Amerika itu, juga Australia banyak sinden yang luar negeri mengkaji budaya. Ini Kang Aziz, ini bagian dari penyemangat kepada masyarakat Indonesia khususnya terhadap wayang ini. Semoga yang sekarang kurikulum tinggi kurikulum malah diindikasikan menjadi anak didik yang tidak jadi tidak. Ada apa ini kok nanti koyo ngene kok masih kembali ke dari Pancasila masih koyo PMP ke biaya itu kan ada krisis-krisis seperti itu, dan wayang nanti akan menjadi solusi bagi cara menyampaikan pesan termasuk dalam dakwah juga ini Kang Aziz. Tolong diinformasikan ini jenengan seandainya orang jauh entah itu di Sumatera, entah itu di Kalimantan atau di mana saja di luar Jawa mau butuh seperti ini, jenengan tunjukkan ini. Kalau untuk mesen langsung ke pulau nggih saged. Nanti meskipun tidak saya kerjakan sendiri, jadi saya sudah ngirim paling jauh ke Palangkaraya. Itu Pendowo 1 set. Iya. Tapi nek misal pengen langsung ke Wonogiri nggih monggo. Saya ada.
Nah, tolong ini disampaikan nomor WA penjenengan Oke. supaya diakses oleh teman-teman dimanapun juga. Nek WA kula 0858 1278 4203 itu ya saya sebagai dianggap makelar nonton mawon. Iya. Kalau pengrajin nggih ada Kang Iya. Muri, ini ada nomornya juga. Ini Wonogiri 0853 2921 1123. Monggo nek menawi badhe ngersake langsung pengrajin nggih saged lewat kula nggih saged ning kemungkinan regine sami mawon. Kemungkinan nggih. Karena beliau panjang ngoten. Tinggu nek pesen langsung aku karo lewat sampean Wis podo wae. Waduh. Kang Aziz, ini saya lihat di rumahmu juga ada cakro, ini kesukaan saya dan saya terima kasih ini punya link seperti ini. Kemudian diceritakan secara Mas, institusimu padepokan apa-apa ngono lho. Nggih, nek institusine panggon ngopi. Ngopi. Ngopi mawon padepokan. Ini kita ono jenenge gitu ya, Pak. Jenenge niki kan kampungnya Randusari. Randusari. Mengke ajeng kemungkinan nek dados niki pembangunan selesai kita kasih maskot Randu Alas. Randu Alas. Terus panggone dijenenge Randu Jembagan. Randu Jembagan. Nah, artinya napa kula dhewe bingung. Guru kita ya asik ngono. Secara bunyi penak. Nggih. Kita berharap Kang Aziz di mana-mana saya punya anak-anak itu ya membuat seperti ini, dan di tengah ngopi kita bahas banyak hal menyangkut ekologi, menyangkut peradaban, ya menyangkut suasana politik juga bisa, karena lewat ngopi seperti ini banyak multi sudut cara menyikapi keadaan. Nonton Kang Aziz, ini siaran dari Kiai Budi Channel, dan teman-teman silahkan like, comment and share, dan subscribe. Dan kita melalui upaya Kang Aziz ini semoga menumbuhkan kepribadian bangsa yang punya rendah hati sebagaimana arkeolog bilang itu. Karena siapapun yang datang ke negeri ini dengan kepongahan, dengan kesombongan, dan dengan kemaki itu nanti akan nyodok keragaman yang tak terkira. Sehingga saya baca Yakut Sumarjo itu bilang siapapun bisa datang ke sini karena memang jiwanya orang sini momot, tetapi harus hati-hati sendiri, jangan sampai pongah, sombong, dan takabur. Itu nanti pasti dia akan terbentuk dengan berbagai sudut keragaman. Nah, ini teman-teman, malam hari ini kita dengar pesan apa Kang Aziz untuk kaitan pada teman-teman sebangsa setanah air. Oke, pertama nek suruh berpesan, saya pengumuman dulu malam Ahad Pon silahkan ngopi di sini. Ngopi terbuka untuk umum, siapapun tanpa batas, tanpa disebutkan jeda. anunya desa. Oke, kampungnya Randusari RT RT 2 RW 3 Peras Boyolali, zona merah COVID. Tapi insya Allah aman. Alhamdulillah. Dan di sini amalan auratnya Yasin Fadilah. Ya, Fadilah. Semoga Kang nanti berkembang untuk merajut persaudaraan dan kebersamaan. Kalau istilah Cak Nun itu ma'iyah lah, bersama-sama untuk menghidupkan suasana. Dan ini cakro ini teman-teman mewah karena mepet sawah. Lah itu padi itu sebelah. Padi Lombok. Dan terima kasih atas atensinya pada dini hari ini. Ini jam 1-an ini ya, lebih ya. Dan kita live dari cakronya Kang Aziz ini. Kita semangat dan ajib ini Kang Aziz, saya ajarkan jempol, dan nanti saya mungkin bisa sering kesini untuk ngopi tadi, membahas macam-macam
jangan patah semangat di tengah dunia yang seperti ini. Terima kasih Kang Aziz, mohon maaf, dan teman-teman sampai jumpa. Allahumma fiqh la komentar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.